menjadi modern itu boleh, menjadi modern itu juga penting gitu, tapi juga harus lihat kemampuan lah gitu ya. Kalau kita menjadi modern tapi harus utang sana sini kan nggak enak juga. Dan itu menjadi beban kita sampai beberapa generasi kemudian. Tidak tahu saya apakah kita sanggup membayar utang wush. Nah itu saya kira pelajaran bagi kita semua, Nana. Jadi jangan karena gengsi jadi mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang lebih luas untuk generasi berikutnya malah ya. Betul. Nah itu mungkin pelajaran pentingnya. Cukup aman Mas kayaknya. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Saya Nana dan hari ini kita akan ngobrol santai bersama dengan guru besar baru kita di HIUGM, yaitu Profesor Dr. Nur Rahmat Yuliantoro. Halo Mas Rahmat. Halo Nana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat atas pengukuhan guru besarnya. Terima kasih ya Nana. Nah ini mungkin ingin menjawab pertanyaan mahasiswa nih Mas Rahmat. Sekarang kan setelah jadi guru besar, Mas Rahmat tuh lebih prefer dipanggil Prof. Rahmat atau Mas Rahmat nih? Oh gitu ya. Sebetulnya kalau bicara soal preferensi mungkin sebagian orang yang sudah mencapai jabatan akademik tertinggi itu pasti pengenlah dipanggil Prof gitu ya. Ini kan bentuk penghormatan dan penghargaan juga ya. Namun kalau saya melihatnya dari satu sisi yang mungkin sedikit lain, artinya saya kemudian membagi itu dalam dua kategori. Jadi kalau kategori akademik gitu, mungkin nggak apa-apa saya dipanggil Prof ya, gitu karena memang toh kenyataannya saya sudah guru besar. Ini di acara-acara resmi akademik. Betul, gitu ya? Acara-acara resmi akademik, ada seminar, diskusi atau kuliah tamu dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk acara-acara non akademik gitu, apa di kampung atau rapat RT atau apa gitu, panggil saya biasa saja. Biasa Pak boleh, Mas boleh, panggil nama langsung juga tidak apa-apa. Kalau di kelas gimana nih Mas? Di kelas ini lain lagi ya. Mahasiswa sekarang sudah terbiasa memanggil saya dengan Pak Rahmat gitu. Jadi saya pikir itu juga sudah merupakan satu penghargaan atau penghormatan tersendiri bagi saya. Cukup Pak Rahmat aja. Jadi nggak perlu diubah ya? Nggak usah, tidak usah. Pesan buat teman-teman mahasiswa nih. Nah, saya mau ajak Mas Rahmat sekarang untuk flashback ke pidato pengukuhan Mas Boleh, Rahmat ya. Kan saya dulu sebagai penonton ya, jadi melihat bagaimana Mas Rahmat menyampaikan pidato. Nah, sebagai orang yang menyampaikan pidato sendiri, apa kira-kira momen berkesan saat pengukuhan guru besarnya Mas Rahmat itu? Terima kasih Nana. Ini juga menjadi sebuah pengalaman yang sangat menarik bagi saya karena saya berada di podium, kemudian melihat ke audiens dalam ruangan yang sangat agung ya di Balai Senat UGM. Secara individual saya merasa itu sebuah pengalaman yang pasti tidak akan terulang kembali ya, tetapi dia juga memberikan satu nuansa akademik yang begitu agung gitu ya, suatu sakral gitu sakral, suci gitu yang sangat sulit untuk diperoleh gitu, sehingga saya harus betul-betul memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, di sisi lain juga dalam konteks sosial saya sangat senang ketika tidak saja keluarga tetapi juga teman-teman dekat saya baik di UGM maupun di universitas yang lain, kenalan-kenalan saya, mereka datang ke acara saya gitu, menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga, dan tentu juga pasti biaya ya untuk datang ke Jogja mengikuti acara itu. Saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada mereka. Jadi itu seperti campuran antara satu perasaan yang emosional secara individual dengan semangat kebersamaan dan juga apresiasi sosial bagi semua mereka yang terlibat di situ.
Oke. Nah ini jadi saya mau follow up dikit kan, mungkin selain keluarga yang bela-belain datang ke acara pembukaan Mas Rahmat itu, ada nggak orang-orang spesial yang menurut Mas Rahmat tuh mungkin udah lama nggak ketemu, tapi terus pas datang tuh jadi kayak merasa apa ya, istimewa gitu momennya? Ya, ada beberapa teman saya dulu ketika berkuliah di Flinders University itu sudah 20-an tahun yang lalu ya. Wow, sudah lama kami 2 tidak dekade. bertemu gitu. Juga seringkali tidak ada kontak gitu, tapi ketika saya minta untuk datang, saya undang gitu, beliaunya dengan bersemangat, "Oh ya, Pak Rahmat siap, saya akan datang," dan alhamdulillah beliau datang. Jadi saya kira di situ ada juga rasa terima kasih juga dan lagi-lagi apresiasi buat semuanya. Nah sekarang saya mau ngalop berkah sedikit deh ke Mas Rahmat. Mudah-mudahan bisa sih menyusul ngalop suatu berkah ini? hari gitu ya Mas. Nah sebenarnya mungkin kalau boleh sharing dari Mas Rahmat, Gimana tuh, Nah? apa ya pelajaran hidup atau nilai hidup yang Mas Rahmat refleksikan paling penting dalam perjalanan dari seorang dosen menjadi guru besar, dari awal karir sebagai dosen menjadi guru besar. Apa yang menurut Mas Rahmat membuat Mas Rahmat bisa tetap konsisten dan akhirnya mencapai guru besar ini, apa Mas pelajaran paling pentingnya kira-kira? Dulu ketika ini boleh saya cerita cerita dulu awal-awal gitu ya. Yeah. Gini, dulu ketika saya lulus SMA, mengapa kemudian saya berkuliah di waktu itu namanya masih jurusan ya, jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM, itu karena saya ingin jadi diplomat. Oh sama Ya. dong. Iya sama ya. Sama. Ini kita cita-cita sama nih. Sama. Karena saya ingin jadi diplomat. Okay. Dulu beberapa kali bapak saya pergi ke luar negeri, kemudian pulang membawa foto-foto kegiatannya selama di sana, membuat saya pingin suatu saat saya harus seperti bapak saya, bisa bepergian ke luar negeri. Caranya gimana? Karena waktu itu mungkin saya tidak punya banyak gambaran ya tentang bagaimana cara bisa ke luar negeri gitu. Saya pikir diplomat ini profesi yang Sering jalan-jalan ke luar negeri dan memudahkan saya untuk mencapai cita-cita itu. Namun kemudian singkat cerita saya berbelok arah gitu. Setelah sekitar 4 tahun berkuliah di jurusan Ilmu HI UGM, saya kemudian memutuskan menjadi dosen dengan alasan utama karena saya ingin ilmu saya berkembang. Saya ingin memanfaatkan ilmu yang saya peroleh itu untuk membuat tidak saja generasi muda Indonesia lebih paham tentang hubungan kita dengan negara-negara yang lain, tetapi juga supaya mereka sadar akan pentingnya berbagi dan juga pentingnya usaha berdharma bakti untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, tadi kalau Nana bertanya apa yang membuat saya konsisten, pelajaran apa yang membuat saya terus mengembangkan diri dari dosen awal sampai kemudian menjadi guru besar, saya kira mungkin kuncinya salah satunya adalah ketika saya selalu menekankan kepada para mahasiswa ini agar lihatlah sumbangsih atau kontribusi yang bisa kalian berikan untuk kemanusiaan. Ya, jadi apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian tulis, apapun yang kalian buat itu usahakan selalu untuk kepentingan kemanusiaan. Saya kira itu yang penting bagi kita semua. Oke, jadi dorongan untuk berkontribusi sosial gitu betul, ya, Mas. Ya, nah tadi karena Mas Rahmat membahas tentang ilmu, saya membaca naskahnya Mas Rahmat itu. Nah itu tuh ada 2 istilah tuh yang saya kira akan viral nih, perlu diviralkan mungkin ya. Sekarang kalau nggak viral nggak rame. Ya tadi ya bagian dari kontribusi sosial jadi supaya silakan. Bisa memberi pemahaman juga ke semuanya. Nah yang pertama itu misalnya ada istilah jebakan utang ya yang Mas Rahmat di situ tulis, dan juga yang kedua itu simpul Gordian. Mungkin buat orang-orang awam itu Mas bisa tolong dijelasin apa sih yang dimaksud dengan jebakan utang dalam pidatonya Mas Rahmat itu, dan simpul Gordian itu apa, 2 konsep ini Mas? Baik, terima kasih Nana. Ini juga menjadi saya kira satu isu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan banyak orang ya. Kalau kita mendiskusikan aspek-aspek
pembangunan internasional, salah satu isu yang sering kali disorot oleh para praktisi ataupun para sarjana dalam bidang ilmunya adalah soal utang luar negeri ya. Yes. Karena negara-negara mereka membutuhkan utang gitu untuk bisa membangun. Ya, bahkan negara maju sekalipun juga tetap memerlukan utang. Betul. Nah, dalam 10-15 tahun terakhir Tiongkok atau Cina gitu ya, ini mulai muncul sebagai salah satu negara pemberi utang atau donor gitu yang signifikan. Nah, negara ini memberikan banyak sekali utang kepada the global south, negara-negara berkembang gitu, di Afrika, di Asia dan juga di belahan dunia yang lain, Amerika Latin juga termasuk, untuk membiayai pembangunan mereka. Nah, ini kemudian dilihat dalam kacamata apa ya, kalau kelihatannya ini membuat negara-negara donor tradisional, negara-negara barat tidak suka. Ya, tidak suka. Sehingga mereka kemudian, ini menurut yang saya baca ya, mereka membuat narasi bahwa apa yang dibuat oleh Tiongkok atau Cina itu tidak murni semata hanya untuk pembangunan, tetapi ada sesuatu di belakangnya. Itu yang kemudian menjadi alasan mengapa muncul narasi jebakan utang. Jadi utang itu diberikan, tetapi nanti ketika negara yang menerima utang tidak bisa mengembalikannya, maka perlu ada kompensasi. Nah, kompensasi ini bisa mungkin berupa diberikannya akses negara donor untuk menjalankan satu proyek tertentu misalnya, atau juga bisa dalam kasus yang lain misalnya ekspor minyak dari negara tertentu itu dihargai lebih murah gitu ya kepada Tiongkok gitu, supaya negara-negara tadi bisa membayar utang mereka kepada Tiongkok. Nah, itu alasannya kenapa kemudian muncul jebakan utang. Jadi tidak semata-mata soal utang, tapi ada sesuatu di balik itu yang kemudian membuat negara-negara itu merasa tergantung kepada Tiongkok, kepada Cina. Ya. Kalau simpul Gordian itu apa? Nah, ini lain lagi ceritanya. Jadi suatu hari saya sedang melakukan riset tentang bagaimana proyek-proyek Belt and Road Initiative mendapatkan pendanaan. Ya, karena ini kan proyek skala besar, pastinya butuh dana yang tidak sedikit. Nah, dari bacaan itu saya menemukan sebuah tulisan dari Daniel Peterson. Intinya dia berargumen bahwa utang luar negeri Indonesia kepada Tiongkok, kepada Cina itu bisa dianggap sebagai sebuah simpul Gordian. Ya, ini ceritanya panjang, ini ada mitologi Yunani dan lain sebagainya. Tapi simpul Gordian ini sebuah istilah yang merujuk kepada satu ketergantungan yang sangat kuat gitu dalam konteks ekonomi yang membuat negara yang mendapatkan simpul itu tidak bisa berbuat bebas dalam konteks yang lain gitu. Jadi Peterson misalnya mengambil contoh karena Indonesia punya banyak utang kepada Cina, itu simpulnya, itu kaitannya. Tapi kemudian ketika ada persoalan kedaulatan di Laut Natuna Utara misalnya, itu Indonesia tidak bisa berbuat banyak gitu terhadap Cina karena tadi diikat oleh yang namanya simpul Gordian berupa utang luar negeri tadi gitu. Sehingga dari situ saya pikir bagus juga ini ya analoginya simpul Gordian ini, sehingga saya pakai untuk mengatakan ada relasi antara utang luar negeri Indonesia kepada Tiongkok, kepada Cina dengan yang namanya simpul Gordian. Nah, ini sangat menarik kalau kita lihat kan sekarang pembicaraan mengenai posisi kedaulatan Indonesia, kalau bicara mengenai relasi Indonesia dan Cina, itu banyak yang akhirnya mempertanyakan, Mas. Menurut Mas Rahmat tuh apakah memang Indonesia tuh sekarang sudah dalam posisi yang terjebak gitu oleh hutang Cina, atau apa masih ada celah-celah negosiasi, celah-celah Indonesia untuk bisa
lebih berdaulat Ya. dalam negosiasi dengan Cina. Menurut Mas Rahmat seperti Baik. apa? Mari kita bedah lagi sekali lagi ya, Ya. isu jebakan utang yang saya Ya. sampaikan di awal tadi. Orang akan merujuk kepada pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Jadi Sri Lanka ceritanya negara ini karena ada kerusuhan internal gitu, dia tidak bisa membayar utang Oke. pemerintah Tiongkok. Kemudian pelabuhan Hambantota ini diserahkan akses pengelolaannya kepada Tiongkok, kepada perusahaan-perusahaan atau mungkin juga ada kaitannya dengan badan usaha milik negara Oke. pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina. Itu yang kemudian dirujuk oleh banyak orang. Lihatlah Hambantota gitu. Ini jebakan utang. Jadi Cina kasih utang, Tiongkok kasih utang. Ketika Sri Lanka tidak bisa menagih, tidak bisa membayar, kemudian akses Hambantota diberikan kepada Tiongkok. Kalau itu yang kita rujuk, mungkin Indonesia belum terjebak Oke. dalam utang kepada Cina. Karena saya belum membaca ada proyek tertentu di Indonesia, entah itu proyek Belt and Road Initiative atau proyek yang lain, yang kemudian mengalami nasib atau cerita yang sama seperti Hambantota. Namun dalam konteks yang non-ekonomi, mungkin kita bisa melihat ya, sekarang ini ada beberapa aspek di mana pemerintah Indonesia itu dalam pandangan saya gitu itu sangat condong kepada pemerintah Tiongkok dalam hal bantuan dan utang luar negeri. Misalnya ini Indonesia lagi-lagi dapat bantuan, lagi-lagi dapat utang, sehingga sangat besar nih jumlah utang pemerintah dan swasta Indonesia kepada Tiongkok. Kemudian kalau kita lihat juga yang sempat rame-rame dulu ya, ada masuk tenaga kerja asal Tiongkok ke beberapa proyek di Indonesia. betul. Nana mungkin juga baca itu ya. Iya. Itu juga tidak jelas regulasinya gitu, sehingga dari situ bisa kita lihat, oh ini jangan-jangan memang jangan-jangan ya, itu namanya, ini asumsi ya, belum tentu terbukti kebenarannya. Itu ada kaitannya dengan dalam tanda kutip terjebaknya Indonesia dalam konteks ketergantungan ekonomi kepada Tiongkok. Ya, jadi ada arah ke sana gitu ya, belum fix terjebak gitu Mas. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan Mulai ada tidak harapan ya. ya. Nah, saya juga membaca dari pidatonya Mas Rahmat kan, selain membahas tentang ada risiko jebakan hutang ini, Mas Rahmat juga menyinggung tentang pentingnya dekolonisasi pembangunan dan kerjasama selatan-selatan. Iya. Nah, ini saya kira menjadi mungkin bisa semacam alternatif begitu ya Mas ya, untuk menghindari posisi jebakan hutang ini. Menurut Mas Rahmat, bagaimana ya kira-kira dua konsep ini bisa menjadi jalan agar pembangunan Indonesia itu bisa lebih mandiri dan mungkin lebih relasinya lebih fair begitu. Baik. Dunia yang sekarang sedang kita hadapi ini kan dunia yang sangat berbeda ya. Dengan tahun-tahun 60-an, 70-an, ketika relasi antara timur dengan barat, negara maju dengan negara berkembang, atau utara dengan selatan itu begitu kentara gitu ya. Mereka yang maju, mereka yang berada di utara dalam tanda kutip itu seringkali memaksakan kehendak. Misalnya kalau kamu mau maju, kamu harus modernisasi. Kalau kamu ingin punya sistem pemerintahan yang baik, maka good governance. Kalau kamu ingin tidak ada korupsi, ya perkuat reformasi struktural, misalnya begitu. Standarnya dari mereka. Standarnya begitulah ya. Jadi itu resep pembangunan internasional yang diwariskan oleh negara-negara maju tadi, negara-negara utara. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang negara-negara yang tadinya kita sebut sebagai negara sedang berkembang itu sekarang sudah semakin, dalam pandangan saya, semakin memiliki suara, baik dalam konteks politik, ekonomi maupun keamanan internasional, sehingga tidak pada tempatnya
kalau negara-negara maju, negara-negara utara tadi masih terus memaksakan kehendak mereka. Ya. Nah, semangatnya tentu adalah membangun dengan cara sendiri. Bekerja sama itu tentu penting, ya kan? Kita juga pasti harus dong belajar dari pengalaman negara-negara yang lain yang sudah maju lebih dulu. Tetapi kan tidak harus begitu saja dipraktikkan tanpa melihat kepada apa yang kita punyai. Oleh karena itu, dalam konteks itu saya melihat dekolonisasi menjadi penting. Jangan lagi melihat kepada standar tadi sebagai sebuah keharusan, ya. Tetapi mari kita suarakan kepentingan kita sendiri, mari kita suarakan cara kita membangun sendiri gitu, sembari tetap bekerja sama baik dalam koridor South-South Cooperation maupun dengan negara-negara yang lebih dulu maju daripada kita. Oke, jadi jangan cuma mau didikte aja. Betul, gitu ya, saya Mas. kira Kita itu perlu kuncinya. vokal juga gitu ya. Iya, sebagai... saya sependapat dengan Nana, betul. Wah, Ya. ini saya senang sekali. Iya, ini iya. adik guru besar sependapat. Oh, yes. Biasa aja lah, Nak. Iya, Mas. Nah, ini mungkin ada lagi nih Mas berita kan yang lagi ramainya itu tentang proyek WUSH. Wah, ini. Kalau ngomongin Ini harus hati-hati nih ngomong nih WUSH nih. ya, tapi saya kira ini penting. Kita nggak usah bahas tentang ininya ya, kontroversinya. Tapi mari kita ambil apa sih pelajaran paling penting dari proyek WUSH ya, yang menurut Mas Rahmat tuh bisa dijadikan refleksi untuk generasi pembuat kebijakan berikutnya gitu. Apa kira-kira menurut Mas Rahmat pelajaran penting dari Project WUSH itu? Apakah ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa diimprove gitu ya oleh pembuat kebijakan kita ke depannya? Saya ingin kembali ke yang tadi saya bilang sebelumnya, bahwa ada semacam keyakinan bahwa kalau kamu ingin maju, kamu harus menjadi orang yang modern. Ya. Modern ini bisa macam-macam ya definisinya. Tetapi salah satunya mungkin bisa dimaknai sebagai modern dalam hal teknologi, modern dalam hal transportasi, dan lain sebagainya. Nah, Asia Tenggara ini kan belum punya proyek kereta api cepat sebelum WUSH ya. Sehingga dalam pandangan saya lagi-lagi, modernisasi itu kemudian bersinggungan dengan prestis. Bersinggungan dengan apa? Prestis itu apa sih? Dengan kebanggaan tersendiri gitu ya. Kita ingin menjadi negara yang modern, kita ingin menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang mempunyai kereta api cepat, sehingga kemudian jadilah WUSH gitu. Tapi kita kan baca juga kemudian proyek ini meninggalkan banyak masalah, terutama soal utang ya, untuk membiayai proyek WUSH ini ya. Kita bacalah di media belakangan ini soal itu. Tapi saya kira yang paling penting tadi itu, bahwa menjadi modern itu boleh, menjadi modern itu juga penting gitu, tapi juga harus lihat kemampuan lah gitu ya. Kalau kita menjadi modern tapi harus utang sana sini kan nggak enak juga. Ya, dan itu menjadi beban kita sampai beberapa, saya tidak tahu, beberapa generasi kemudian. Tidak tahu saya apakah kita sanggup membayar utang WUSH. Nah, itu saya kira pelajaran bagi kita semua, Nana. Jadi jangan karena gengsi, betul, jadi mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang lebih luas untuk generasi berikutnya malah ya. Betul. Nah itu mungkin pelajaran pentingnya. Cukup aman Mas kayaknya. Tapi kan ya aman gak aman, saya kira kita perlu membahas isu-isu sensitif seperti ini dengan eksplisit. Betul, gitu ya. Karena kan sebagai akademisi juga ya kita membuat argumen kita berdasarkan dari penelitian, kajian-kajian yang sebelumnya terjadi. Dan ya saya sangat apresiasi Mas Rahmat tetap mau mengambil isu-isu sensitif seperti ini sebagai bahan kajian, karena ya harapannya ini bisa menjadi aspirasi juga gitu ya Mas Rahmat ya. Atau apa harapan Mas Rahmat? Aspirasi itu penting, tetapi juga saya kira menunjukkan kebenaran ya. Menunjukkan kebenaran. Kita kan dalam pandangan saya kita kan masih banyak yang belum tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan WUSH ini gitu. Sehingga kalau nanti ada pihak-pihak tertentu yang mungkin mengetahui dulu detailnya bagaimana, kenapa
Kenapa yang dimenangkan Cina bukan Jepang? Kenapa Ya. biayanya membengkak sampai sedemikian tinggi gitu? Kalau nanti pihak-pihak ini speak up dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, ya kita harus siap dengan itu. Gitu. Kita harus siap juga dengan segala konsekuensinya. Nah, itu memang tidak mudah, tapi ya demi kebenaran. Dan demi masa depan bangsa ini juga. Ya. Ya. Ya, ini saya kira kalau kita bicara mengenai HI kan juga selalu bicara dengan relasi kuasa Betul, ya. betul. Dan saya kira mungkin yang saya dapatkan tuh dari Mas Rahmat adalah ya sebagai akademisi kita juga tetap harus merawat pemikiran-pemikiran kritis. Setuju. Ya, walaupun Setuju. itu mungkin secara risiko Iya, gitu ya. Iya, risiko juga. sangat besar juga. Tapi mungkin ini saya juga mau bagi-bagi ke teman-teman mahasiswa HI atau mungkin mahasiswa kita pada umumnya gitu ya, Mas Rahmat. Dari pengalaman Mas Rahmat mengkaji isu-isu mengenai pembangunan di Asia Timur, lalu dengan investasi Cina seperti ini, dan akhirnya dampaknya terhadap negara-negara berkembang gitu ya. Dari Mas Rahmat sendiri kan mungkin bisa merasakan sekarang mahasiswa kita tuh juga mengalami banyak kegelisahan, keresahan gitu ya, melihat banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan publik gitu ya, hanya pro pada kepentingan elit. Nah, mungkin untuk terakhir gitu dari Mas Rahmat, apa pesan yang ingin Mas Rahmat titipkan supaya teman-teman mahasiswa ini bisa tetap konsisten merawat pemikiran-pemikiran kritis dan tadi ya percaya bahwa kita tetap harus mendorong proses-proses akademik dalam membuat kebijakan. Baik. Nah, Nana, kalau tadi saya bicara soal modern, saya sekarang mau bicara kebalikannya sedikit. Tradisional atau kuno gitu ya. Kuno, oke. Saya mungkin termasuk salah satu dosen yang dalam tanda kutip kuno. Klasik kali Mas. Kalau kuno tuh kayak klasik. Kalau kuno kayak benda antik gitu kali. Iya. Klasik ya. Jadi klasik itu begini. Saya tetap percaya bahwa tugas utama mahasiswa itu adalah belajar. Ya. Belajar dan mungkin berorganisasi. Ya. Belajar dalam konteks kehidupan mahasiswa sekarang ini kan sangat mudah. Tidak seperti zaman kita gitu. Ya, saya seangkatan deh sama Mas Rahmat. Tidak seperti zaman dulu ya. Sekarang ini kan kemajuan teknologi sangat membantu mahasiswa ya. Mereka tidak perlu harus jauh-jauh untuk mencari referensi. Sekarang dengan gadget, dengan gawai, itu semua sudah terpenuhi. Nah, ketika kita diberi fasilitas semacam itu, ketika kita diberi keleluasaan, manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Cari misalnya artikel jurnal, cari buku yang memang bisa menunjang pembelajaran belajar. Itu tugas utama, tugas pertama mahasiswa. Berorganisasi kemudian menjadi bagian untuk pelengkap itu. Namun di sisi lain saya juga percaya bahwa kembali ke yang tadi saya bilang, berbuatlah untuk kemanusiaan. Ketika kita melihat ada ketidakadilan, ketika kita melihat ada penyimpangan, ketika kita melihat ada penyelewengan, ya, maka tugas teman-teman mahasiswa untuk mengingatkan, untuk memperbaiki, untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Silakan dengan cara masing-masing. Mau dengan berdemonstrasi, mau dengan menulis artikel, mau dengan apa lagi, silakan. Jadi intinya adalah, saya kira tugas utama mahasiswa itu tetap belajar. Tetapi jangan lupa bahwa kalian juga harus memberikan kontribusi kepada kemanusiaan. In any way, you need to contribute to humanity. Culture sekali Mas Rahmat. Jadi Mas Rahmat berdiri bersama mahasiswa ya. Ya, insyaallah. Oke. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Rahmat Nana. atas waktunya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Hai friends, itu dia obrolan kita tadi bersama dengan Mas Rahmat. Nantikan episode selanjutnya di kanal podcast Hubungan Internasional. Sampai jumpa. Sampai jumpa.